Los Angeles chaos. Asap mengepul membuat langit kota menghitam akibat amukan massa yang membakar beberapa unit mobil. Protes kemudian meluas dan melibatkan lebih banyak orang. Bentrokan dengan kepolisian tak terhindarkan. Aksi kekerasan seperti perusakan mobil, bangunan, dan penjarahan juga dilaporkan terjadi. Presiden Donald Trump pun tak ragu mengerahkan 2.000 tentara Garda Nasional dan 700 marinir ke Los Angeles guna meredam protes atas kebijakan imigrasinya. Gubernur California, Gavin Newsom, kemudian angkat suara dengan menilai Trump bertindak otoriter. Menyebut tindakan sang presiden justru memperkeruh keadaan setelah bentrokan massa dengan petugas meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dengan ini, akankah kerusuhan di jantung kota Los Angeles menemui puncaknya tanpa tawaran solusi? Selengkapnya akan dibahas dalam ulasan berikut. Protes besar di Los Angeles. Era Donald Trump mewakili perubahan besar dalam pemerintahan, terutama soal aturan imigran yang diperketat. Namun sebagaimana yang terjadi, sikap keras Trump justru menjadi pemicu kekacauan sejak Minggu siang di Los Angeles. Kota terbesar kedua di Amerika itu membara. Kobaran api melahap mobil polisi yang terparkir, sedang sisanya menjadi sasaran pengerusakan oleh para demonstran. Sebelumnya, pejabat imigrasi mengerahkan penangkapan puluhan terduga imigran ilegal dan anggota geng pada Jumat 6 Juni. Keadaan kian tak kondusif setelah Trump menerjunkan 300 tentara federal ke 3 lokasi di Los Angeles pada hari Minggu, di mana oleh para aktivis ditanggapi dengan seruan mobilisasi massa pada hari yang sama. Bentrokan tak terhindarkan, memicu kekacauan dan aksi vandalisme yang sulit dikendalikan. Laporan kantor berita AFP menyebut aksi baku pukul terjadi di berbagai titik di kota. Aparat keamanan bentrok dengan demonstran yang menolak tindakan keras Presiden Trump terhadap imigran. Menurut Departemen Kepolisian Los Angeles, awalnya protes di kota itu berlangsung damai dan berakhir tanpa insiden. Tapi di kota terdekat Compton dan Paramount, bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi, hingga akhirnya meluas ke beberapa titik di Los Angeles. Dari penjarahan hingga jurnalis kena tembak. Kerusuhan terus mencengkram Los Angeles dengan beberapa rekaman video yang beredar menunjukkan penjarahan serta penghancuran yang meluas. Beberapa toko dilaporkan dijarah dengan pecahan kaca dan puing berserakan di trotoar. Mulai dari toko-toko retail hingga restoran menjadi sasaran kerusuhan. Satu toko T-Mobile, Adidas, Apple Store, dan satu restoran sushi termasuk di antara bisnis-bisnis yang dirusak atau dijarah dalam beberapa hari terakhir. Karena kerusuhan dan pengerusakan itulah, pihak keamanan tak segan menggunakan senjata untuk menghalau massa. Hingga seorang jurnalis Australia bernama Lauren Tomasi tertembak peluru karet saat sedang melakukan siaran langsung dari pusat kota pada hari Minggu. Sebuah rekaman memperlihatkan dirinya tertembak di bagian kaki saat bertugas melaporkan kerusuhan di Los Angeles. Anda baru saja menembak seorang reporter, teriak seorang pengunjuk rasa kepada polisi di dekatnya, namun tak dihiraukan. Tomasi berteriak kesakitan dan memegangi kaki bagian bawahnya saat juru kamera dengan cepat menyorot sebelum mereka menjauh dari garis polisi. Ia juga terdengar meyakinkan krunya bahwa dirinya baik-baik saja. Trump kerahkan tentara. Merespons kondisi Los Angeles yang memanas, Trump malah mengirim lebih banyak pasukan Garda Nasional, sesuatu yang dianggap awal dari terpecahnya hubungan pemerintah federal dan negara bagian California. Pasalnya, keputusan Trump mengerahkan tentara Amerika secara tak langsung melucuti wewenang pemerintahan negara bagian dan tingkatan di bawahnya. Melansir BBC, Trump mengizinkan 2.000 pasukan Garda Nasional untuk mengatasi kerusuhan pada Senin malam, bersumpah bahwa mereka yang memprotes penangkapan imigrasi akan dipukul lebih keras dari sebelumnya. Faktanya adalah pengerahan pertama Garda Nasional tanpa persetujuan negara bagian sejak 1967. Tidak hanya itu, mobilisasi Trump yang luar biasa juga mencakup pengerahan 700 personel marinir Amerika yang masih bertugas. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyebut janjinya untuk membebaskan Los Angeles dari invasi migran dan mengakhiri kerusuhan.
ketertiban akan dipulihkan, para imigran gelap akan diusir, dan Los Angeles akan dibebaskan, katanya kemudian. Sebagai tanggapan, Gubernur California Gavin Newsom menulis di X bahwa marinir tidak boleh dikerahkan di tanah Amerika untuk menghadapi warga negara mereka sendiri demi memenuhi fantasi gila seorang presiden yang diktator. Menurutnya, cara tersebut tidak mencerminkan jati diri Amerika. Pemicu protes dan kericuhan. Untuk memahami situasi chaos di Los Angeles, maka permasalahan ini dapat ditarik benang merahnya dari sikap Trump terhadap sektor imigrasi di masa jabatan keduanya. Tapi secara spesifik, aksi ini bermula ketika jajaran agen federal Amerika berhadapan dengan ratusan demonstran yang mengecam razia keimigrasian sejak Jumat lalu. Sebagaimana diketahui, Badan Imigrasi dan Bea Cukai melaksanakan surat perintah penggerebekan di beberapa lokasi di Los Angeles pada Senin 9 Juni, di mana penangkapan terhadap sejumlah imigran di distrik Mode, tempat parkir Home Depot, serta beberapa lokasi lainnya telah dilakukan. Hingga hari Selasa kemarin, penangkapan telah meningkat di atas 100 orang selama sepekan. Protes telah dimulai pada Jumat malam, dengan Departemen Kepolisian Los Angeles menyatakannya sebagai perkumpulan yang melanggar hukum dan memerintahkan massa untuk segera pergi. Saat beberapa kendaraan polisi dan petugas dengan perlengkapan tiba, granat kejut digunakan untuk membubarkan massa yang jumlahnya ribuan menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri. Besoknya, agen keamanan federal berhadapan dengan ratusan demonstran di tenggara Los Angeles. Sementara demonstrasi kedua pecah di pusat kota yang melibatkan sekitar 60 orang. Kepolisian Los Angeles menulis di X bahwa banyak orang ditahan karena menolak membubarkan diri meski telah diberi peringatan berkali-kali. Pasukan pun dikerahkan untuk menjaga gedung-gedung pemerintah federal saat bentrokan berlanjut pada hari Minggu. Trump ingin Gubernur California ditangkap. Tidak cukup dengan langkahnya yang cenderung mengabaikan otoritas negara bagian, Trump pada gilirannya menyebut Newsom dan Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, tidak mampu menangani tugas dengan baik. Karena itu, permasalahan tidak lagi terbatas pada kebijakan dan kendala dalam pelaksanaannya, tetapi juga menyangkut pertempuran dua kekuatan yang meski bertentangan secara politik, namun keduanya memiliki energi yang sama sebagai pemeran utama. Hubungan Trump dan Newsom yang sudah terjalin lama memang kerap diwarnai pertikaian, tetapi belakangan tidak lagi begitu. Sebelum akhirnya, perdebatan terkait permasalahan di Los Angeles bergerak ke tingkat konfrontasi publik baru yang mengkhawatirkan. Sementara Trump meragukan kinerjanya, Newsom juga tak ketinggalan menelanjangi Trump dengan menyebutnya pembohong sejati. Menyusul kekhawatiran bahwa situasi di negara bagian dapat lepas kendali, potensi dampak politiknya juga bisa signifikan. Menurut laporan USA Today, konflik tersebut memiliki implikasi besar. Di tengah meningkatnya keresahan atas kebijakan imigrasinya, Trump menginginkan agar para pemimpin negara bagian Demokrat harus dijebloskan ke balik jeruji besi jika mereka menghalangi pemerintah federal. Ini adalah permainan berisiko tinggi, kata Profesor Ilmu Politik Universitas Negeri Sonoma David McQuan. Para pengunjuk rasa bentrok dengan pihak berwenang di jalan-jalan Los Angeles. Marinir Amerika dan pasukan Garda Nasional dikerahkan, sedang Presiden menyarankan gubernur negara bagian terbesar di negara itu ditangkap. Menurut kalian, mampukah pemerintah setempat secepatnya meredakan kekacauan di Los Angeles?